Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, apa kabar semuanya? Saya ucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua yang sudah mengklik video ini. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, tentunya selamat datang ya. Semoga saja di sore hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Ya, di kesempatan sore hari ini pada tanggal 16 Oktober 2021 kita kembali memantau untuk melihat dari hasil capaian maupun progres pengerjaan yang masih terus berlangsung sampai sore hari ini. Dimana pada sore hari ini kita mengawali video kita dari Westgate atau pintu masuk sebelah barat. Tadi kita perhatikan bersama-sama ya, untuk pengaspalan sedikit lagi akan tersambung untuk jalur di mana nanti para penonton maupun para wisatawan tentunya akan berdatangan ke Pertamina Mandalika International Street Circuit ini untuk menyaksikan aksi yang kita tunggu-tunggu, yaitu aksi balapan World Superbike maupun MotoGP di tahun 2022 mendatang. Ya, kita langsung saja menuju ke bagian sisi sebelah kiri yang ada di tikungan ke-17 menuju trek lurus. Seperti yang kita lihat di sini, untuk pengerjaan lanjutan di bagian area rumput masih terus dilakukan sampai saat ini ya. Di sore hari ini para pekerja masih terus melakukan aktivitas mereka untuk menuntaskan dari pengerjaan yang masih tersisa ya, di beberapa titik tentunya untuk pengerjaan rumput area yang berada di sisi lintasan sirkuit Mandalika ini. Ya, kita sudah berada di trek lurus yang mempunyai panjang 700 meter dan bisa dilihat bersama-sama untuk hasil capaian pengerjaan sejauh ini. Di bagian sebelah kanan untuk curbnya sudah tersambung ya, kita sudah tahu semuanya. Dan pengerjaan di bagian penempatan untuk pit wall semuanya sudah terselesaikan. Ya, seperti yang kita perhatikan di depan ini juga banyak sekali ya para warga maupun para pengunjung yang berdatangan untuk melihat dari kesiapan sirkuit ini sendiri. Tidak hanya para menteri maupun para pejabat, para wisatawan pun sangat tertarik sekali untuk melihat dari kesiapan untuk sirkuit Mandalika ini sendiri. Oke, kita beralih ke sisi kiri untuk melihat dari hasil capaian maupun progres pengerjaan yang masih terus berlangsung di bagian perakitan untuk pedok modular. Nah, ini dia hasilnya di sore hari ini kita kembali memantau bersama-sama ya. Untuk pemasangan atau perakitan di lantai kedua sudah didapatkan ini. Nah, ini cepat sekali ya. Tadi siang kita pantau belum dilakukan pemasangan dan sekarang sudah terlihat jelas. Untuk bagian pedok modular ini sudah dipasang di bagian lantai kedua yang ada di sini. Nanti untuk pedok modular ini tentunya akan dipasang sepanjang sisi kiri yang ada di bangunan race control menuju ke tunnel pertama. Nah, untuk panjang dan lebarnya seperti yang kita ketahui ya. Jadi ada 7 panel modul yang dipasang sepanjang menuju ke belakang dan akan mempunyai 50 garasi nantinya ya. Tapi tidak akan dibangun secara serempak tentunya ya, terkait masalah nanti kita akan adakan World Superbike. Kemungkinan akan diselesaikan dulu, yaitu 27 garasi untuk World Superbike tentunya. Dan untuk MotoGP tentunya semuanya sudah terselesaikan. Ya, di sini para pekerja di sore hari masih terus melanjutkan aktivitas mereka untuk menyelesaikan dari pengerjaan yang sedang dilakukan ya. Alat krem di sini dikerahkan tentunya untuk mengangkat dari material-material panel modular ini untuk dipasang di bagian yang sudah ditentukan di depan itu. Ya, truk tronton semuanya sudah kosong, ini separuh sudah diturunkan untuk material-material pedok modular ini ya. Seperti yang kita lihat di sini sudah berdatangan semuanya ya, dan sudah ditaruh di posisi masing-masing di belakang tempat parkir ini. Nantinya akan diangkat oleh alat krem yang sudah standby, ada 4 ini untuk mempercepat dari progres untuk perakitan untuk bangunan pedok modular. Ya, di sini material pintu-pintunya juga sudah disiapkan semuanya ya untuk segera dilakukan nantinya setelah terpasang untuk model kerangka di bagian pedok modular itu, maka akan dilanjutkan untuk pemasangan di bagian dinding tentunya. Nah, seperti ini ya, maupun pengerjaan lanjutan di bagian pintunya. Dan kelistrikan tentunya ya, karena memang untuk kelistrikan sangat rumit sekali, maka dari itu untuk pengerjaan di sini sangat dibutuhkan ketelitian yang sangat luar biasa tentunya. Dan dipergunakan juga atau para pekerja yang dipekerjakan di sini sudah berkompeten semuanya ya, sudah mempunyai sertifikasi istilahnya ya, atau mempunyai pengetahuan yang memang
sudah diuji ya untuk merakit dari bangunan modular itu sendiri. Ya, perlu kita ketahui juga ya, di masing-masing ruangan pitnya mempunyai lebar sebesar 5,24 meter dengan panjang 18,34 ya, yaitu panjang ke belakang maksud kita. Yang di dalamnya sudah termasuk instalasi mechanical dan electrical komplit sesuai dengan persyaratan pit building. Ini ya terdiri dari 2 lantai, di mana bagian bawahnya itu adalah pit yang digunakan oleh pembalap dan teknisi ya, dan kru. Sedangkan di lantai atas dipergunakan untuk VIP maksud kita ya. Ada media room serta provider ya, penyedia telekomunikasi, internet, juga para sponsor. Dan perlu diketahui ya, pembangunan pit building ini tidak membutuhkan waktu yang lama tentunya. Oke, kita lanjut menuju ke bangunan race control, di mana pada sore hari ini kita bisa perhatikan untuk hasil dari pengerjaan sejauh ini ya. Untuk pemasangan panel maupun untuk penempatan banner nantinya sudah bisa dilihat bersama-sama, ini sudah siap sekali. Walaupun masih terus dilakukan perakitan di bagian sisi sebelah kiri yang kita lihat tadi ya. Di saat ini untuk hasilnya cukup memuaskan tentunya untuk kita bisa mengadakan balapan nantinya. Oke, kita lanjut kembali untuk menelusuri dari progres pengerjaan atau hasil capaian yang didapatkan di Pertamina Mandalika International Street Circuit. Seperti yang kita perhatikan untuk pengerjaan lanjutan ya, perakitan di bagian pedok modular atau bangunan pit building di sini terus akan berlangsung sampai malam nanti ya. Jadi para pekerja juga akan lembur untuk menyelesaikan atau percepatan dari perakitan untuk pedok ini sendiri. Ya, kita kembali ke trek lintasan dan di sini bisa terlihat untuk hasil di mana tadi siang sudah dilakukan, yaitu penyiraman ya, pembersihan untuk trek lintasan, di mana untuk debu-debu maupun hasil dari pengecetan atau pengerjaan lanjutan di bagian pit wall ya, dilakukan untuk pembersihan supaya trek lintasan terlihat lebih bersih. Ya, kita lanjut lagi dan di sini untuk pembersihan terus berlangsung di bagian trek lintasan. Nah, ini para pekerja sudah mulai berlanjut ya atau pindah lokasi, dimana ini sudah sore sekali. Memang kita terbang ya untuk melihat dari situasi dan kondisi di kesempatan kali ini. Dan kita melihat di sisi sebelah kiri yang ada di sini di sayap tunnel pertama untuk jalur yang langsung terhubung ke jalur provinsi yang berada di sebelah utara itu ya, sudah tersambung dengan sempurna. Tinggal pengerjaan lanjutan di bagian sayap tunnel pertama untuk pembuatan trotoar. Nah, di sini ada 2 jalur tentunya untuk tunnel ini nantinya. Jadi kalau kita perhatikan bisa digunakan sebagai jalur masuk maupun jalur keluar ya, seperti itu untuk di bagian tunnel yang berada di bawah trek lurus ini. Ya, terlihat di sini untuk capaian atau pengerjaan masih terlihat ramai di sore hari ini ya untuk menyelesaikan dari pengerjaan yang ada. Dan kita akan lanjut untuk melihat situasi dan kondisi di keseluruhan tentunya ya, full lintasan untuk kalian semua. Oke, kita kembali ke trek lintasan untuk melihat dari situasi ataupun progres pengerjaan yang berada di sisi kanan trek lurus seperti yang kita lihat ya. Nah, di sini untuk pengerjaan lanjutan sudah didapatkan, yaitu penempatan nanti untuk tribun bentuk portable itu sendiri. Ya, untuk portable atau tribun bentuk portable itu sendiri nantinya akan dicor kayaknya di bagian tiangnya saja ya. Tidak akan dicor untuk saat ini di bagian fondasi bawahnya supaya cepat tentunya untuk terselesaikan. Ya, di sini kita berada di tikungan pertama menuju tikungan kedua, 3 dan seterusnya. Kita akan lihat nanti untuk hasil capaian maupun pengerjaan yang masih terus dilakukan di beberapa titik yang masih kita lihat tadi siang ya. Seperti di tikungan ke-8 untuk penanaman rumput areanya, apakah sudah tersambung pada sore hari ini, kita akan sama-sama cek nantinya. Sebelum kita lanjut ke depan, kita perhatikan dulu untuk hasil dari pengerjaan yang ada di tribun VVIP, di mana di sini tribun eksklusif tentunya untuk para tamu negara, terutama Pak Presiden Joko Widodo nanti akan duduk di sini untuk melihat dari aksi balapan yang sedang berlangsung.
Ya, untuk tangga-tangga sudah mulai dirakit di sini untuk melakukan pengecetan di bagian kerangka yang ada di sini atau atap yang ada di tribun VVIP tersebut ya. Begitu juga di bagian atas ini sudah mulai dirapikan bekas-bekas dari triplek yang kemarin untuk mengecor ya di bagian atas tersebut supaya terlihat lebih rapi. Nah, di belakang ini juga para pekerja masih terus melakukan perakitan ya, di mana nanti untuk tempat parkir Pak Presiden maupun para pejabat lainnya maupun di bagian jalurnya sudah dilakukan pengaspalan terlihat lebih indah untuk capaian pengerjaan sejauh ini. Ya, kita lanjutkan perjalanan kita di sore hari ini dan kita berada di tikungan pertama menuju tikungan kedua. Seperti yang kita lihat untuk hasil dari pengerjaan sejauh ini ya, yang kita bilang tadi. Untuk pengerjaan sudah terselesaikan di bagian area grapple, area run off maupun pengerjaan di curb di sini sudah tuntas, tinggal lanjutan untuk pengecekan saja. Nah, di tikungan kedua ini terlihat para pekerja masih terus mengecek ya untuk melakukan perapian di bagian curb yang akan segera dilanjutkan untuk pengecatan. Ya, terkait masalah pengecetan kita masih menunggu ini untuk kapan hari dan tanggalnya kita belum berani bilang ya tentunya. Mudah-mudahan saja minggu depan sudah ada informasi untuk pengecetan di bagian curb maupun trek lintasan yang ada. Dan di sini kita berada di tikungan ketiga menuju keempat merupakan long lap penalty ya, di mana para rider nantinya akan mendapatkan hukuman tentunya ketika mereka keluar dari jalur ya, harus melewati long lap penalty yang berada di tikungan ketiga menuju keempat tersebut. Dan di sini di tikungan keempat menuju kelima seperti yang kita perhatikan di sisi kanan masih belum dilakukan untuk penghamparan, sudah dilakukan pemadatan saja ya. Jadi alat berat nanti akan melakukan untuk penghamparan atau perapian di bagian sisi sebelah kanan yang ada di sana untuk material grapple. Di bagian kiri dari tikungan kelima menuju ke jalur evakuasi maupun dari tikungan ke-6, 7 sampai ke tikungan ke-11 ya. Untuk sebelah kirinya sudah rapi sekali pengerjaan untuk area grapple itu sendiri. Maupun pengerjaan di sisi kanan seperti yang kita perhatikan rumput area sudah dilakukan penanaman di sini. Nah, ini dia ya, sudah rapi sekali kalau kita perhatikan. Seperti yang dilakukan di depan juga, kita akan lihat apakah sudah tersambung semuanya. Karena tadi siang masih kita lihat para pekerja masih terus melakukan aktivitas mereka, yaitu pengerjaan lanjutan untuk penanaman rumput area yang berada di tikungan ke-8 menuju ke-9 yang ada di depan ini. Oke, di sini kita berada di tikungan ke-8 menuju ke-9 seperti yang kita bilang tadi ya, untuk pengerjaan lanjutan di bagian rumput area sudah tersambung kalau kita lihat itu. Dan pengerjaan lanjutan di bagian sebelah kanan, kalau di sebelah kirinya sudah rapi sekali untuk material grapple ya. Di bagian sebelah kanan juga terlihat lebih rapi ini. Nah, ini dia ya. Jadi modelnya seperti ini untuk hasil pengerjaan sejauh ini. Ya, kita beralih sedikit untuk melihat situasi yang ada di tribun terbuka yang berada di tikungan ke-9 menuju ke-11 sini. Oke, kita sudah berada di bukit tikungan ke-9 menuju ke-10, di mana di sini merupakan tribun terbuka dan bisa kita lihat untuk pemandangannya di sore hari ini. Ya, sering kali kita ulas di sini ya, pemandangannya memang luar biasa ya, tidak bisa berkata-kata tentunya. Apabila kita berdiri di atas ini nanti, maka akan kita bisa lihat untuk keindahan alam, yaitu lautan biru dan pasir putih di depan itu, yaitu Pantai Serenting maupun Pantai Seger dan Pantai Novotel ya, kita bisa lihat semuanya. Dan kita bisa lihat juga untuk keseluruhan lintasan dari ketinggian yang ada di sini. Oke, kita lanjut kembali untuk menelusuri dari hasil capaian pengerjaan. Kita berada di tikungan ke-10 dan bisa diperhatikan di sini untuk hasil pengerjaan di bagian billboard Pertamina yang ada di depan bukit tikungan 10 atau di bagian sebelah kanan tikungan 10. Nah, seperti ini ya.
Jadi hasilnya cukup mantap di sore hari ini. Seperti kemarin juga kita perhatikan semuanya sudah terlihat rapi untuk pemasangan di bagian tulisan maupun logo. Saat ini masih terus difokuskan yaitu pengerjaan lanjutan di bagian bawah atau landscape yang berada di sana ya. Untuk perapian di bagian-bagian tertentu supaya terlihat lebih rapi nantinya. Ya, di sini kita berada di tikungan ke-11 menuju ke-12 seperti yang kita lihat juga untuk hasil capaian pengerjaan di bagian sisi kiri maupun kanan, baik di curb area maupun rumput sudah terlihat lebih rapi ya. Dan kita beralih sedikit untuk bangunan yang berada di sisi kiri yang ada di sini. Nah, banyak sekali yang berkomentar juga kenapa tidak digusur ya. Ini merupakan bangunan penyulam air laut menjadi air tawar ya. Saat ini memang masih digunakan untuk para para masyarakat yang masih tinggal di sekitaran zona sirkuit maupun penyiraman untuk rumput juga di gudang tersebut ya, untuk melakukan penyiraman di keseluruhan area rumput yang ada maupun pembersihan di bagian track lane menggunakan air yang sudah disulam, yaitu air laut menjadi air tawar seperti itu. Maka kemungkinan nanti akan direnovasi lebih besar lagi ya, supaya kita bisa mengandalkan nantinya untuk penyulaman tersebut. Jadi air laut kita bisa olah menjadi air tawar ya, seperti itu. Oke, kita berada di tikungan ke-11 menuju ke-12. Seperti yang kita lihat juga zona tengah sudah terselesaikan untuk pengaspalan yang kemarin kita lihat ya, untuk bagian jalur-jalur yang berada di sana. Dan masyarakat juga masih tetap tinggal untuk sementara ini ya di Asia Talent Cup maupun di World Superbike yang akan kita adakan di bulan November mendatang. Tentunya di MotoGP insya Allah kemungkinan semuanya sudah terselesaikan untuk para warga yang tinggal di sana untuk direlokasikan. Dan di sini tikungan ke-13 sebelah kanan untuk material gravel masih terlihat belum dilakukan pemerataan dengan sempurna ya. Karena memang kemarin sempat dilakukan pemadatan di bagian sisi sebelah kanan dari tikungan ke-12 menuju ke-13 ini. Tikungan ke-12 menuju ke-13 ini maksud kita. Dan di sini untuk aktivitas di sore hari ini terlihat lebih rapi di bagian sisi kiri untuk material gravel maupun di bagian sebelah kanannya sudah dirapikan. Dan penanaman rumput juga di beberapa titik yang masih terus dilakukan ya, untuk penyempurnaan terus berlangsung sampai sore hari ini. Ya, jadi seperti inilah kondisi di Pertamina Mandalika International Street Circuit pada sore hari ini. Kita membagikan video buat kalian semua. Ya, kita sudah berada di trek lurus kembali di mana awal penerbangan kita ya. Kita sudah upload full lintasan buat kalian semua dan kita sudah perhatikan juga di beberapa bagian masih terus dilanjutkan untuk pengerjaan, untuk penyempurnaan. Begitu juga di bagian garasi pedok atau di bagian bangunan pedok modular saat ini masih terus dilakukan perakitan di sore hari di menjelang lembur ya, untuk menyelesaikan dari pengerjaan yang ada. Ya, apabila di narasi yang saya sampaikan ada yang salah mohon dimaafkan, dan apabila kalian menyukai video ini bisa dibantu channel ini dengan cara like dan subscribe. Akhir kata ya, saya Joni Ahmad mengucapkan matur tampiasi dan saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Untuk itu sampai di sini saja dulu perjumpaan kita. Kita akan pantau besok untuk melihat dari hasil pengerjaan atau pengerjaan yang akan dilakukan di bagian pedok modular tersebut. Dan akhir kata, sampai di sini saja perjumpaan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.